BUMN PT BGR. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program keluarga harapan di Kementerian Sosial. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah, baik dalam bentuk uang maupun keuntungan lainnya. Melihat sejarah panjang korupsi dan masifnya perilaku korupsi yang terus berkembang sampai dikategorikan sebagai extraordinary crime terbersit dalam pikiran kita. Apakah korupsi merupakan budaya turun-menurun sejak dulu? Apa sih penyebab korupsi dan apa dampaknya? Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya, tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Malah banyak juga pejabat-pejabat tinggi yang lakuin korupsi buat keuntungan sendiri. Kalau begini kan, berarti emang pelakunya aja yang suka mengambil hak orang lain. Korupsi merupakan perbuatan buruk yang mempunyai daya rusak yang sangat luar biasa. Dampak korupsi antara lain mempengaruhi perekonomian nasional, meningkatkan kemiskinan, dan mempertimbangkan nasional, merusak mental, budaya, dan agama. Tindakan korupsi yang merajalela juga mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Korupsi menciptakan citra negatif terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Semakin tinggi korupsi di suatu negara, bisa dipastikan negara tersebut sejahtera atau maju dan layanan publiknya. Memperhatikan sebaliknya, negara yang sangat rendah tingkat korupsinya, maka negara tersebut sejahtera atau maju. Kehidupan sosial dan pelayanan publiknya baik. Oleh sebab itu, korupsi bukanlah budaya, namun kemungkinan bisa membudaya. Kondisi kasus korupsi di negara kita. Indonesia masuk jajaran 5 besar negara terkorup di kelompok ASEAN pada tahun 2023. Ini terlihat dari laporan Transparansi Internasional TI. Laporan TI menyebut skor indeks persepsi korupsi IPK Indonesia tercatat sebesar 30 poin dari skala 0 sampai 100 poin pada 2003. Skor ini stagnan secara 2022. Wah, ternyata Indonesia termasuk tinggi juga ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, emang udah jadi berita sehari-hari kalau membahas korupsi. Sebagian kasus korupsi yang marak di berita contohnya seperti kasus korupsi anggaran EKTP yang melibatkan Setia Novanto, mantan ketua DPR RI, dan beberapa petinggi pemerintah sebagai tersangka kala itu. Ketua DPR Setia Novanto memenuhi panggilan penyidik KPK untuk kasus dugaan korupsi pengadaan IKTP. Ini untuk kedua kalinya Setia Novanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugi Harto, mantan Direktur Pengelola Administrasi Kependudukan, Ditjen Kependudukan, dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Kasus ini kembali diusut KPK dan ramai dibicarakan pada tahun 2017 silam. Belum lama terjadi juga kasus korupsi dalam tata niaga komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan IUP PT Timah Tbk untuk tahun 2015 sampai 2022. Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka baru perkara korupsi tata niaga komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai tahun 2022. Diperkirakan berakibat pada kerugian negara sebesar 271 triliun. Adapun beberapa nama tersangka yang menjadi sorotan ialah Harvey Moyles, suami dari aktris Sandra Dewi, selain itu Crazy Rich, Pantai Indah Kapuk, Pik Helena Lim, dan masih banyak lagi. Kasus korupsi ini di Indonesia yang sudah terjadi dari dulu. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya korupsi dan mencegah budaya korupsi? 1. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. 3. Membangun kode etik di sektor publik. 4. Membangun kode etik di sektor parpol, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. 5. Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan.
Peran masyarakat dalam memberantas korupsi dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Strategis preventif, masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya perilaku koruptif, misalnya dengan tegas menolak permintaan pungutan liar dan membiasakan melakukan pembayaran sesuai dengan aturan. 2. Strategi detektif, masyarakat diharapkan aktif melakukan pengawasan sehingga dapat mendeteksi terjadinya perilaku koruptif sendiri. Mungkin selanjutnya adalah strategi advokasi. Masyarakat aktif melaporkan tindakan korupsi kepada institusi penegak hukum dan mengawasi proses penanganan perkara korupsi. Korupsi bukan hanya masalah moral, tetapi juga merupakan ancaman serius bagi negara Indonesia. Hanya dengan komitmen dan kesadaran bersama dari pemerintah, lembaga publik dan masyarakat, kita dapat memberantas korupsi dan membangun Indonesia yang lebih adil, makmur dan demokratis. Ayo mulai gerakan anti korupsi dari kita untuk kita. Dadah!